dari tua hingga muda. Jika hidayah itu datang, maka tak ada yang bisa menolaknya. Hidayah tak mengenal status manusia, mau mereka datang dari kalangan konglomerat atau kalangan sederhana, tua, muda, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 8. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ketika cahaya tersebut sudah hadir dalam hati manusia, dengan mudah mereka akan mengucapkan kalimat syahadat. Hanya saja, bagi sebagian orang, berpindah keyakinan tak seenteng membalikan telapak tangan. Ada berbagai pertimbangan seperti keluarga, sosial, dan popularitas yang bisa saja bergeser ketika seseorang pindah agama. Bagi kalangan dewasa, keputusan ini mungkin saja mudah, sebab mereka memiliki hak untuk beragama. Dan sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap orang berhak memeluk agama, seperti yang tertera pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun bagaimana jika yang merasakan getar keislaman justru datang dari kalangan bocah cilik? Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk menjelaskan keyakinan baru kepada keluarga, khususnya orang tua. Apalagi usia yang masih belia sering dianggap masih labil, sehingga niat untuk mu'alaf dipandang sebagai lelucon bagi sebagian orang. Kondisi ini dulunya pernah dialami Rasul ketika mendapatkan ilham dari Allah. Ia tak berani memberitahu info tersebut kepada siapapun, kecuali orang-orang pilihan atau circle beliau saja. Karena orang-orang inilah yang menjadi support system yang siap mendukung pilihan keimanan Nabi. Barulah setelah itu Rasul menyebarkan status keyakinannya kepada halayak ramai. Tantangan Rasul tentu tak sedikit. Beliau gagal meyakinkan pamannya Abu Thalib untuk memeluk Islam dan bahkan tetap berstatus musyrik sampai akhir. Namun Rasul tetap menghormati pamannya tersebut. Jika dihadapkan dengan orang tua yang menentang pilihan anak tentang agama, Islam pun tidak membenarkan jika anak meraung bak monster dan lupa diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyerukan kepada umat manusia untuk senantiasa menghargai orang tua. Meski kemudian ketika dewasa diberikan hak untuk memilih keyakinan sendiri. Sebagaimana yang terangkum dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tapi, mudah bagi Rasul untuk beradaptasi dengan pilihannya saat itu. Beliau sudah dewasa saat memutuskan memeluk Islam. Berbeda dengan kasus bocah yang baru mau memeluk Islam. Negara memang telah menjamin kebebasan beragama. Namun bagi anak-anak yang belum berusia 18 tahun, atau anak yang masih berada dalam kandungan, atau saat belum bisa menentukan agama sendiri, maka mereka mengikuti agama orang tua yang dianut. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 42 ayat 22 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Dalam pasal 55 Undang-Undang HAM juga menerangkan, jika setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Meski masih jarang terjadi, namun kisah bocah Kristen yang satu ini bisa menjadi contoh kasus mu'alaf cilik yang sukses. Justin dulunya adalah seorang Kristiani dan lahir dari keluarga yang kebanyakan beragama Kristen. Saat masih belia, tepatnya 12 tahun, Justin mulai mempertanyakan berbagai macam hal. Seperti, kenapa ya orang Kristen tidak patuh dengan Alkitab? Kenapa orang Kristen masih makan daging babi dan kerang? Disinilah kisah mu'alafnya bermula. Ia mulai mengeksplor banyak hal dan mempertanyakan bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan. Ia juga mendengar banyak opini tentang Islam yang dirasa lebih masuk akal. Bagaimana bisa Tuhan mati di kayu salib dan siapa yang akan mengatur alam semesta?
Momen refleksi inilah yang kemudian menjadikan dirinya tertarik pada Islam dan mendorongnya menjadi seorang mu'alaf cilik. Islam bukan agama pertama yang ia kaji. Sebelumnya Justin sudah pernah menggali agama Yudaisme, tapi menurutnya agama tersebut juga tak masuk akal. Meski image Islam selama ini juga terkesan radikal, keras dan kejam, namun itu hanyalah potret yang disajikan oleh media. Setelah mendalami lebih jauh, Justin menemukan bahwa Islam sangat masuk akal bagi dirinya. Ia juga sangat terkesan dengan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ia menyebarkan Islam dan mengubah kota Mekah menjadi lebih baik. Yang tak kalah menarik adalah bukti ilmiah yang dijabarkan Al-Quran seperti teori Big Bang. Dalam sebuah surah dijelaskan jika langit dan bumi pernah jadi satu sampai mereka terpisah. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Justin menganggap jika tersebut seperti simulasi Big Bang yang dikonfirmasi pada pertengahan abad ke-20. Al-Quran memang tak menjelaskan teori pemisahan langit dan bumi tadi. Namun teori pemisahan tersebut pernah dibenarkan ilmuwan berdasarkan berbagai observasi. Sifat langit atau alam semesta yang ekspansi dan bisa melebar membuat George Gamow, fisikawan Rusia, menilai jika terdapat 100 miliar galaksi yang juga memiliki rata-rata 100 miliar bintang. Tapi jika ditarik ke belakang, semua benda-benda langit yang tak terhitung banyaknya itu adalah gumpalan yang terdiri dari neutron. Dan tahukah kamu apa nama gumpalan tersebut? Ya, Big Bang. Segala penelitian sains dari era kontemporer hingga modern tak pernah cacat dan berbenturan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran selama ini dipandang hanya sebatas kisah halusinasi dan diturunkan berabad-abad lalu. Hal ini semakin meyakinkan para ilmuwan bahwa Quran bukan ciptaan manusia, namun sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jugalah yang membuat Justin takjub dengan kebenaran Al-Quran hingga yakin memeluk Islam. Tak hanya Justin, kisah remaja asal Indonesia Immanuel Tegar Wibowo pun tak kalah mengharukan. Berawal dari lingkungan yang didominasi Muslim dan tinggal di sekitar masjid, Immanuel mulai sering keasyikan nongkrong di wilayah tersebut. Saat Ramadan dan teman-temannya sholat tarawih, ia akan duduk seorang diri dan menunggu teman-temannya selesai sholat. Dari situlah, ia mulai penasaran dengan rutinitas teman-temannya. Ia mulai bertanya tentang Islam. Tak lama kemudian, bocah yang beragama Kristen Katolik ini meminta izin kepada ibunya untuk menjadi mu'alaf. Gayung bersambut, sang ibu dengan lapang memberikan restu kepada anaknya. Bahkan ibunya mendukung Immanuel untuk fokus dengan agama baru yang dianut. Tak tanggung-tanggung, sang ibu juga meminta Immanuel untuk masuk pesantren agar bisa memahami Islam secara menyeluruh. Atau bonusnya menjadi seorang ustadz. Setelah mondok ketika liburan, ia pulang ke rumah dan menceritakan kisah-kisahnya saat di pesantren. Sang ibu rupanya tergerak hingga akhirnya memutuskan menjadi seorang mu'alaf juga mengikuti jejak anaknya. Namun proses itu juga cukup berkelok. Ibunya tak langsung setuju karena ia memiliki masalah di kaki, sehingga sholat 5 waktu terasa berat baginya. Namun Immanuel tak putus asa. Ia terus berusaha untuk meyakinkan sang ibu hingga akhirnya mereka berdua menjadi mu'alaf yang taat. Tak hanya itu, adik-adiknya pun mengikuti syahadat orang tuanya dengan penuh hikmat. Masya Allah, hidayah Allah begitu dekat dan nyata. Sahabat beriman, pernahkah kamu mengislamkan orang terdekat di sekitarmu? Jika belum mampu menjadi muslim yang ramah, taat, baik, dan santun pun adalah sebuah kebaikan. Dengan begitu, siapa tahu akan ada orang yang tertarik dengan Islam karena melihat kepribadian dan keseharian kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.